Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, selamat bertemu lagi. Pada kesempatan ini, saya akan menuntun saudara dan menjelaskan juga arti perjamuan kudus. Kenapa saya ambil topik ini? Karena masa-masa ini kita sedang merayakan Paskah, memperingati Paskah, dan hal yang sangat identik dalam Paskah adalah perjamuan kudus. Dan juga perjamuan kudus adalah satu identitas orang percaya. Tapi untuk merangkum semuanya itu saya akan jelaskan dulu. Pertama, siap eh, berjamuan kudus apa yang dilakukan? Yaitu makan roti dan minum anggur. Terus kemudian apa artinya itu? Yang kedua, kapan itu dilakukan? Yang ketiga, siapa yang melakukan? Yang pertama, perjamuan kudus bagi orang Kristen itu bukanlah perjamuan Paskah pada saat dulu. Karena yang pada saat dulu itu dilakukan pada saat Paskah itu. Pertama, mereka mengambil domba yang tidak sakit, kemudian dipotong, kemudian dagingnya itu dibakar dan dimakan habis. Terus yang kedua, dengan roti tidak beragi. Dan darahnya itu dulu ditaruh di ambang pintu, ya, pada saat pada saat Tuhan melepaskan orang Israel dari kutuk tulah di Mesir. Nah, roti kemudian dalam perjamuan coba ditiru, saudaraku. Roti apa yang dipakai? Roti tidak beragi kah? Saudaraku, ada lambang dulu, orang dulu di Bani Israel makan roti yang beragi. Kalau roti tidak beragi, dia tidak berkembang. Karena beragi itu kan pengembang roti. Nah, ragi mempunyai cara kerja yang sedikit tapi cepat. Itu cara kerja dosa. Ya sedikit dan dia bisa merasuk kemana-mana. Jadi yang dimaksudkan adalah roti adalah roti yang pada saat itu tidak beragi. Karena jangan ada pengaruh dosa ketika Anda melakukannya itu. Ya, bereskan. Tapi itu masih secara jasmania. Tapi pada saat perjanjian baru, roti adalah, ya saudara bisa pakai roti apa saja, tapi jangan fokusnya jadi pada roti, jangan roti keju, roti nanas, nanti fokusnya di roti. Bahwa itu dimakan dengan maksud seperti yang nanti akan saya jelaskan. Demikian juga pada saat itu orang darah dilambangkan dengan anggur, saudaraku. Ya, anggur. Saya juga punya anggur ini, saudaraku ya. Anggur. Tapi yang dimaksud nanti kita akan membaca dengan jelas di Alkitab katakan demikian. Dalam Yohanes pasal 6 mulai ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya. Jadi yang dimaksud tentunya ada satu lambang yang benar-benar minuman dan lambang tubuh Kristus yang benar-benar makanan. Ya. Jadi bukan kanibal kita nih. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat di atasnya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi makna daripada perjamuan kudus adalah satu jalan Tuhan untuk mengingatkan umatnya. Ketika engkau makan tubuhnya yang adalah makanan yang dilambangkan dengan roti dan darahnya ya yang adalah minuman dilambangkan dengan anggur, kedua-duanya itu masuk ke dalam tubuh. Roti, kita ambil roti apa saja. Saya beli roti yang murah nih saudaraku, yang supaya kenapa tidak berasa, supaya jangan fokus kita pada rasa, tapi fokus kita. Waktu kita makan saudaraku, itu masuk ke dalam. Waktu kita pecahkan, ini seperti tubuh yang hancur, bersyukur kita. Waktu kita pecahkan, kita bersyukur. Hancur tubuhmu Tuhan, bagi aku. Dan aku makan. Ketika aku makan, lari kemana nih? Ke dalam diriku. Aku menerima Kristus masuk dalam aku. Dari mana kau tahu? Sudah ku makan, masuk dia ke dalam. Kemudian aku mengambil darahnya. Aku mengucap syukur atasnya. Kemudian aku meminumnya. Saudara, dia masuk ke dalam. Baik anggur maupun roti masuk ke dalam.
Supaya yakinlah kamu, Yesus tinggal di dalam kamu. Karena itu intinya, saudara. Itu inti dari perjamuan. Untuk meyakinkan bahwa Yesus tubuhnya hancur, darahnya tercurah untuk kita, supaya tinggal di dalam kita, menyatu dengan kita, kita masuk hidupnya kau. Pikiran kita melakukannya dengan lambang perjamuan ini. Kalau dari sini saudara lihat, sebenarnya tidak masalah kau mau roti apa saja. Tetapi yang penting ada waktu engkau memakan. Saudara, kalau ngambilnya terlalu sedikit, saudara makan begitu cepat, hilang gitu. Tapi adalah ambil yang cukup, di mana kau memakannya, cukup waktu mengunyahnya, mengingat akan kebaikan Tuhan bagi dirimu. Kadang-kadang saya sulit, berkali-kali saya ingatkan pada jemaat ketika ngambil roti perjamuan, jangan dikit-dikit kali lah, ambil yang cukup, di mana kau memakannya sambil merenungkan dan bersyukur, engkau baik Tuhan, sambil kau memakan. Dan itulah yang benar. Kemudian saudaraku, demikian juga, apakah harus anggur? Di rumahku nggak ada anggur. Pokoknya gimana cairan yang melambangkan darah. Darah warna merah. Jadi bisa cairan apa? Boleh ini. Boleh juga semacam jus-jus, ya, ya, anggur macam boleh juga. Tuangkan saja, ya. Dan sudah melambangkan darah Kristus. Ketika engkau minum, dia masuk ke tubuh, menyatu. Jadi perjamuan, Tuhan ingin kita melakukannya sesering mungkin. Bukan sekali setahun, setiap bulan sekali. Tetapi semakin sering kau mengingat akan penderitaan dan Yesus, karya Kristus kayu salib, dan tinggal di dalam dirimu, semakin kuat engkau. Semakin kau yakin melakukan hidup ini untuk tujuan Tuhan. Jadi dua hal tadi sudah terjawab. Dan yang ketiga, siapa yang melakukan? Alkitab tidak pernah mengatakan Rasul melakukan. Penatua melakukannya. Kalau gereja melakukannya oleh pemimpin penatua, itu ketertiban gereja. Karena yang tertua yang melakukannya pada saat itu. Tetapi sesungguhnya siapa saja bisa melakukan. Tetapi kau harus ingat, harus disadari makna dan tujuan daripada perjamuan ini. Siapa kamu bisa melakukannya. Yang pasti, kamu harus percaya dulu. Kamu harus memiliki dulu. Supaya ketika engkau makan dan minum dari cawan itu, kau benar-benar yakin dia di dalam aku. Kalau kau nggak percaya, nggak ada gunanya semua ini. Nggak ada. Nggak ada. Jadi saudaraku, ini hal-hal yang penting yang perlu saya tanamkan sama saudara. Bahwa ambillah roti yang cukup dan kau memakannya sambil mengingat bahwa Yesus sudah mati buat saudara dan itu masuk ke dalam tubuhmu. Demikianlah ambil air yang cukup. Sambil kau meminumnya, engkau mengingat akan dia dan masuk ke dalam diri. Dan sekarang, baik tubuh dan darahnya tinggal di dalam engkau, engkau di dalam dia. Engkau tidak akan binasa. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, saya mengajak jemaat Tuhan, mari biasakan dirimu melakukan perjamuan. Kalau masa sekarang, masa sedang musibah corona, ini satu yang baik. Sekali lagi, untuk memurnikan gereja Tuhan, melakukan perjamuan dengan benar. Jangan lagi acara ritual melulu. Karena banyak saudaraku, ketika dilakukan pada jam 12 hari Jumat, pada begini itu ritual saudara. Karena yang Tuhan mau, esensi dari perjamuan, bukan ritualnya. Sehingga orang kalau nggak datang, asal pokoknya melakukannya tidak rasa tertentu, tidak. Kalau kau melakukannya tidak menyadari Yesus benar-benar tinggal dalam, nggak ada gunanya. Untuk itulah perjamuan. Jadi saya yakin saudaraku, kita bisa melakukan. Kalau yang sempat datang bersama-sama dengan saya akan tuntut melakukan perjamuan. Kalau tidak, saudara bisa melakukannya dalam pimpinan. Siapalah yang menjadi imam dalam ibadah di tempat saudara. Kalau saudara bergabung mungkin ke gembala wilayah saudara, sudah bergabung dengan teman-teman di rayon saudaraku, ya, siapakah yang menjadi panutan? Jadi seakan-akan seperti Yesus yang memberikannya saja. Tetapi itu semua hanya konsep memberikannya, melayaninya. Tetapi artinya masing-masing mengalaminya.
meyakininya, mengambil makna yang terbaik. Oh Yesus, yang roti yang kumakan, air yang kuminum, tinggal di dalam aku. Shalom, selamat beribadah dengan melakukan perjamuan. Demikianlah kita masuk dalam ibadah yang dimurnikan, karena di dalamnya ada perjamuan yang dilakukan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.